Di sini saya akan menjelaskan analisis governansi digital yang terdiri dari tahap dan prinsip dari website Siakang. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Oke, kita masuk ke tahap-tahap e-government menurut PBB, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu informasi. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada English version. Siakang terdapat dua versi, yaitu Indonesia dan juga Inggris di dalam website yang terletak pada bagian atas website setelah login, yang mana untuk mengubahnya terletak di antara bagian mahasiswa dan juga semester yang ditandai dengan tanda bendera Indonesia. Di sana terlampir yang paling atas yaitu Indonesia dan yang paling bawah yaitu bukti bahasa Inggris. Poin yang kedua yaitu informasi kontak person dan sosial media. Siakang terdapat kontak person dan juga sosial medianya, tetapi tidak secara langsung ada di website, harus menekan yang terdapat di website. Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, kita harus buka website Siakang, lalu di bagian bawah ada tulisan Upatik. Tampilan akan seperti ada di terlampir. Lalu langkah yang kedua yaitu kita akan dibawakan ke website resmi Untirta seperti tampilan di bawah ini, yaitu untirta.ac.id. Dan langkah yang ketiga, kita scroll ke bawah lalu akan ada tampilan seperti ini, yang mana ada web sosial media Facebook, Twitter, lalu Instagram dan juga YouTube, lalu ada alamatnya dan juga kontak personnya, emailnya. Lalu poin yang ketiga yaitu hyperlink atau hypertext. Siakang itu sendiri terdapat hyperlink yang terhubung langsung ke website resmi Untirta. Yang terdapat beberapa langkahnya, yaitu yang pertama kita buka website Siakang, lalu bagian bawah terdapat tulisan Upatik, nanti akan dibawakan ke website resmi Untirta yang terlampir di langkah 2, yaitu untirta.ac.id. Lalu poin yang keempat yaitu informasi FAQ atau Frequently Asking Questions. Siakang itu sendiri tidak terdapat kolom FAQ, hanya ada terhubung ke Upatik seperti yang dilampirkan di langkah 1 dan juga 2. Tahap informasi yang kelima yaitu berita diupdate secara reguler. Di dalam website Siakang Untirta itu menyediakan fitur pengumuman sebagai bentuk berita resmi yang diperbarui secara berkala. Informasi yang disampaikan meliputi ajakan untuk mendownload aplikasi SA Untirta untuk akses kampus, kalender akademik genap tahun 2025-2026, bimbingan akademik, pembayaran UKT, serta urutan yang benar untuk mengambil KRS. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap komunikasi. Upatik sebagai penanggung jawab Siakang Untirta berperan aktif dalam merespon keluhan dan masukan mahasiswa secara tepat, kurang dari 1 kali 24 jam. Melalui komunikasi yang cepat dan juga jelas, mahasiswa yang mengalami kendala akses sistem Siakang dapat memperoleh arahan serta solusi yang tepat. Maksimal respon 2 minggu. Bukti yang terlampir yaitu dari WhatsApp dan juga Instagram, yang mana Siakang Untirta telah respon dengan cepat. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap transaksi. Siakang Untirta di dalamnya bisa melakukan pembayaran UKT yang terhubung langsung ke Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, dan juga Bank BTN. Pembayaran UKT melalui Siakang ini sangat mempermudah dalam proses transaksi karena berbasis sistem, tidak perlu datang ke kampus utama. Mahasiswa hanya perlu memilih bank mana yang akan dijadikan sebagai perantara. Setelahnya akan ada akun virtual atau kode pembayaran. Setiap akun itu berbeda ya. Terakhir menunggu pemberitahuan bahwa pembayaran sukses dilakukan. Berikut langkahnya. Langkah yang pertama, pencet bagian registrasi di bagian kiri ketika sudah login Siakang. Lalu langkah yang kedua, lalu akan ada tampilan pilihan bank. Ketika memilih salah satu bank akan muncul kode virtual account. Lalu langkah yang ketiga, apabila sudah dibayarkan akan muncul pelunasan secara otomatis. Selain menjelaskan mengenai tahap dan juga prinsip dari e-government dan juga e-governance, kita bedah solusinya ya untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Kita punya 3 pilar utama yang harus dijalan barengan.
Yang pertama itu dari sisi infrastruktur. Kita nggak bisa cuma ngandelin kabel di bawah laut aja, karena Indonesia itu kepulauan. Solusi praktisnya memaksimalkan satelit Satria 1 buat jangkau titik yang nggak ada kabelnya. Bangun lebih banyak menara BTS di wilayah 3T, dan yang paling penting sediain wifi publik gratis di sekolah atau balai desa biar warga punya akses tanpa terbebani biaya kuota. Lalu yang kedua, ada sinyal tapi nggak bisa makainya, itu percuma. Jadi kita butuh sumber daya manusia dan juga literasi. Kita butuh program literasi digital buat basmi hoax. Lalu kurikulum sekolah juga harus diupdate, bukan cuma teori tapi praktik digital skill. Dan buat ekonomi, kita harus dorong UMKM buat go online. Jadi internetnya dipakai buat cari duit, bukan cuma buat hiburan. Lalu terakhir itu kebijakan. Ini yang bikin semuanya berkelanjutan. Pemerintah harus bikin e-government biar urus surat-surat lebih gampang dan transparan. Harus ada kebijakan perangkat murah atau subsidi buat warga yang nggak mampu beli gadget. Dan yang paling penting, kolaborasi antar pemerintah sama pihak swasta, provider internet, biar harganya makin terjangkau di seluruh pelosok. Intinya, kalau 3 pilar ini infrastruktur, skill, dan juga kebijakan udah sinkron, baru deh kesenjangan digital di Indonesia bisa kita pangkas. Nah, tadi kan udah ngejelasin tahap-tahap website Siakang itu apakah sesuai dengan tahap-tahap menurut PBB dan juga solusi divide untuk digital di Indonesia. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip penerapan e-governance menurut Well&Ras 2004. Yang pertama yaitu simple. Jadi website Siakang Untirta tuh simple nggak sih? Meskipun website Siakang Untirta mempermudah akses layanan akademik, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis. Masih ditemukan error, terutama ketika dosen ingin mengabsen dan mengakses untuk beberapa fitur lambat. Selain itu, kontak person Siakang itu juga sulit diakses karena harus melalui beberapa langkah supaya terhubung Kopatik. Tidak langsung ada tampilannya di website Siakang Untirta. Lalu belum adanya FAQ serta terdapat hambatan pada proses login. Seringkali mahasiswa lupa kata sandi atau bingung memakai akun yang mana. Hal tersebut membuat website Siakang Untirta belum sepenuhnya efektif dan efisien bagi pengguna, baik mahasiswa ataupun dosen yang mengakses. Lalu yang kedua yaitu transparan. Jadi website Siakang Untirta itu transparan gak ya? Siakang Untirta sangat transparan bagi mahasiswa. Terdapat beberapa fitur yang mempermudah mahasiswa mengetahui hal seperti IPK, KRS, KHS, jadwal kuliah, absensi, dan sebagainya. Penjabaran transparansi website Siakang Untirta sebagai berikut. Yang pertama, transparansi proses. Mahasiswa dapat melihat alur pengisian KRS, jadwal kuliah, absensi, hingga status pembayaran UKT secara real time. Lalu yang kedua, transparansi data dan juga penilaian. Siakang menyajikan kartu hasil studi atau KHS dan transkrip nilai yang bisa diakses kapan saja sesuai sudah mampu sampai semester berapa. Lalu yang ketiga, transparansi biaya dan juga hak. Sistem otomatis mengunci fitur KRS jika pembayaran belum terverifikasi, serta fitur-fitur lain yang memungkinkan mahasiswa belum dapat mengambil. Nah, prinsip yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu kecocokan. Cocok nggak sih untuk mahasiswa dan juga untuk dosen? Website Siakang Untirta merupakan website akademik bagi mahasiswa Untirta yang di dalamnya banyak beberapa fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti pengisian KRS, akses jadwal kelas, informasi akademik yang diupdate secara berkala, hingga pengumuman berita penting. Adanya website ini dirancang dengan mengikuti alur proses akademik yang berlaku sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan secara tepat dan juga efisien. Selain itu didukung pengelola yang kompeten yakni Upatik sehingga layanan dapat berjalan optimal, responsif terhadap kendala yang dialami oleh masyarakat baik mahasiswa maupun dosen dan dipecahkan permasalahannya serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna. Jadi cocok. Jadi kesimpulannya dari yang telah aku analisis sebelumnya, implementasi government melalui Siakang Untirta telah memenuhi tahapan e-government menurut PBB loh, baik dari segi tahap informasi, komunikasi, dan juga transaksi. Tetapi untuk FAQ-nya belum ada. Tetapi hal itu juga bisa berkontribusi dalam mendukung pelayanan akademik secara digital. Selain itu, prinsip-prinsip penerapan e-governance menurut Well&Ras 2004 menunjukkan bahwa aspek transparansi dan kecocokan telah berjalan dengan baik loh, ditunjukkan melalui keterbukaan informasi serta ketersesuaian
fitur dengan kebutuhan pengguna. Namun demikian, pada prinsip simpel masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti error sistem dan akses yang lambat. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan dan perbaikan sistem guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan secara keseluruhan. Terima kasih semuanya yang telah menyimak dan juga mendengarkan penjelasan dari aku. Di sini aku mau menyelipkan quotes dari Baro Indra, yang mana manusia itu modern akan selalu menjadi manusia yang bergantung dengan teknologi, tetapi manusia yang bersikap sederhana dan juga produktif akan menjadi orang yang mudah dan berhasil. Dadah.